kemudian sebagai Ketua Umum 5 periode. Alhamdulillah, hari ini saya menyatakan bahwa saya mohon izin untuk tidak lanjutkan sebagai Ketua Umum PBIPSI karena saya sudah mengemban tugas kebangsaan yang menyita waktu saya, sehingga tidak mungkin saya efektif sebagai Ketua Umum PBIPSI. Penuh kebanggaan dan kebahagiaan, juga penuh kehormatan, karena kalau dihitung hari ini bisa dikatakan saya sudah mengabdi di Pencaksilat selama 34 tahun. Kalau tidak salah, sebagai Wakil Ketua Umum 4 periode, kemudian sebagai Ketua Umum 5 periode. Alhamdulillah, hari ini saya menyatakan bahwa saya mohon izin untuk tidak lanjutkan sebagai Ketua Umum PBIPSI karena saya sudah mengemban tugas kebangsaan yang menyita waktu saya, sehingga tidak mungkin saya efektif sebagai Ketua Umum PBIPSI. Saya pun minta maaf, beberapa saat ini bisa dikatakan sudah hampir 3 tahun saya tidak terlalu aktif di depan, tapi saya mendukung selalu dari belakang, saudara. Apalagi sekarang Presiden, saya kira pembinaan IPSI akan lebih dahsyat lagi. Saudara-saudara, sebenarnya Ketua Umum IPSI itu adalah Pak Edi Nalapraya. Saya hanya penggantinya. Saya tidak tahu pengganti saya siapa yang saudara akan putuskan. Tapi saudara-saudara, saya ingin sedikit nostalgia. Karena kakek saya salah satu juga penggemar dan pendiri perguruan pencaksilat di Madiun, Setia Hati, itu tahun sebelum kemerdekaan. Dan beliau latihan sampai lanjut usia di ruangan beliau, pernafasan dan sebagainya. Kemudian orang tua saya juga salah satu pembina pengurus besar IPSI cukup lama juga, sehingga bagi saya pencaksilat adalah suatu panggilan sebagai anak bangsa. Saudara-saudara sekalian, waktu saya masuk tentara di Akademi Militer, memang kita sudah diwajibkan belajar berbagai bela diri. Kita diwajibkan belajar judo, itu wajib, tinju wajib, dan pencaksilat sudah mulai diajarkan. Hampir semua. Anggar pun kita wajib. Jadi saudara-saudara, saya kira ini alamiah. Begitu saya masuk ke dinas saya pertama di pasukan khusus, ya, di Baret Merah waktu itu juga diwajibkan kita belajar pencaksilat, karena dulu salah satu pembina Angkatan Darat, yaitu Jenderal Mung
para Hadi Mulyo, bekas komandan RPKAD, beliau juga pembina Merpati Putih. Jadi kita semua harus belajar Merpati Putih. Kemudian matah-matah itu juga dulu bisa juga aku matah-matah. Dulu masih ada bekas-bekas luka sedikit. Jadi bisa dikatakan bahwa memang pencak silat itu bagian dari panggilan. Saudara-saudara, kenapa pencak silat harus kita jaga, pencak silat harus kita lestarikan, pencak silat harus kita bina? Karena pencak silat adalah bagian dari budaya. Pencak silat itu bagian dari budaya kita. Dan pencak silat itu adalah bagian daripada ilmu kesatria, ilmu bela diri. Saudara-saudara, kemerdekaan suatu bangsa, kebangkitan suatu bangsa, keberhasilan suatu bangsa ditentukan oleh semangat rakyatnya. Semangat rakyatnya ditentukan oleh kemampuan rakyatnya untuk menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga desanya, dan selanjutnya menjaga masyarakatnya. Sehingga filosofi ini adalah filosofi yang dihanut oleh semua negara berhasil, semua bangsa yang berhasil, bahwa tiap anak bangsa harus kuat, kuat fisiknya, kuat jiwanya, kuat imannya, kuat akhlaknya. Kalau tidak ada kekuatan ini, bangsa itu tidak akan langgeng. Kita lihat hari-hari ini, bangsa-bangsa yang kaya, bangsa-bangsa yang punya segalanya, tapi jiwa rakyatnya kuat atau tidak kuat itu ditentukan kembali oleh jiwa dan raga. Karena itu adalah suatu panggilan bagi setiap patriot untuk memahami ini dan mengkaji ini dan mempertahankan ini. Saudara-saudara, sempat kita alami suatu saat di mana golongan berpendidikan dari rakyat kita terkesima oleh semua yang bersumber dari luar negeri, semua yang bersumber dari asing, kita terkesima. Sehingga ini agak mempengaruhi kekuatan jiwa dan kekuatan semangat bangsa kita. Terus terang saja, terjadi menurut pandangan saya suatu sifat rendah diri yang dikatakan dalam bangsa Belanda itu Minderwaardigheidscomplex. Minderwaardigheidscomplex, kompleks rendah diri. Dalam bahasa Inggris inferiority complex. Inferiority complex. Di bawah sadar sebagian besar orang-orang berpendidikan di Indonesia lebih
bangga dengan yang berasal dari luar Indonesia. Jadi saudara-saudara, IPSI salah satu tonggak yang sangat penting. Saya terima kasih, saya bangga sekian tahun saudara tetap mendukung saya. Bersama-sama telah kita pertahankan kebanggaan budaya kita. Kita bangga pakai teluk belanga. Kita bangga pakai kupiah. Kita bangga pakai sarung. Kita bangga pakai songket. Ini budaya kita. Kau lihat sudah berapa presiden? Sebelum saya, Presiden Jokowi, saya tiap hari kebangsaan kita pakaian kita sendiri dari macam-macam daerah. Mungkin bulan ini atau tahun ini kita pakai dari daerah ini, kita gantian. Kita bangga dengan budaya kita sendiri. Kita hormat sama semua negara, hormat sama semua bangsa, tapi kita tidak boleh lupa bangsa kita sendiri. Bangsa yang besar, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati, bangsa yang menghormati budayanya sendiri, bangsa yang menghormati orang tuanya, leluhurnya. Kita IPSI, semua perguruan, hormat kita adalah hormat leluhur kita. Kita tidak malu-malu kalau ketemu guru, ketemu sesepuh, ketemu siapapun, kita hormat. Ini pentingnya IPSI, dan karena itu pencaksilat ya olahraga, pencaksilat olahraga, pencaksilat seni bela diri, ya benar, pencaksilat. Tapi lebih dari itu, pencaksilat mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Ilmu leluhur kita, kita pegang teguh. Seorang yang kuat, seorang guru, seorang yang sakti, seorang yang ilmunya sangat bagus, tapi ajaran guru-guru kita semakin berisi, semakin menunduk. Ilmu kita adalah demikian. Kerendahan hati, bukan kerendahan diri. Kita hormat, sopan, santun, itu adalah budaya kita. Kesatria, pendekar, selalu membela kebenaran, selalu membela yang lemah, selalu membela yang tertindas, selalu membela keadilan, selalu membela kebenaran. Pendekar selalu berada di jalan yang baik, jalan yang lurus. Pendekar itu berani, tapi pendekar tidak boleh sombong. Pendekar tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik. Dalam tutur kata, dalam sikap, demikianlah itu adalah yang diajarkan oleh guru-guru saya, guru-guru saudara-saudara sekalian juga. Hampir semua perguruan di pencaksilat, dan saya kira di semua bela diri dunia yang saya ikuti, dan semua guru mengajarkan ilmu ini adalah untuk membela diri, membela keluargamu, membela desamu,
membela masyarakatmu, membela bangsamu. Saudara-saudara, kalau tiap dukuh, kalau tiap desa, kalau tiap kecamatan masyarakatnya kuat, masyarakatnya baik, masyarakatnya stabil, masyarakatnya tenang, bangsa ini kuat. Saudara-saudara, kita pernah diganggu ratusan tahun. Ratusan tahun silih berganti karena Nusantara sangat-sangat kaya. Dari dulu sampai sekarang kita sangat kaya. Dari dulu sampai sekarang kita diganggu. Bukan kita yang ke sana, mereka yang ke sini. Silih berganti. Spanyol, Portugis, Perancis, Inggris, Mongol, Jepang, dan sebagainya. Dan kita ini bangsa yang ramah. Kita terima mereka dengan baik, iya kan? Karena itu sifat kita. Di desa-desa, di mana-mana, ya hampir semua suku kalau datang tamu, mangga, pinara. Kita tidak punya beras, pinjam tetangga supaya kita bisa kasih makan tamu. Tidak punya gula, pinjam tetangga, kan begitu? Benar kan? Ini budaya kita. Yang repot, yang datang itu lihat kok bangsa ini kok baik banget ya, nggak mau pulang-pulang. Terpaksa kita harus usir, harus lawan mereka. Waktu itu pencaksilat dilarang, tidak boleh belajar pencaksilat. Akhirnya pencaksilat dilatih malam-malam oleh guru-guru kita, malam-malam ya. Di bukit-bukit, di gunung-gunung, di surau-surau, kan begitu ya, saudara-saudara. Makanya pencaksilat itu sempat dianggap olahraga kampung karena penjajah di kota dilarang. Jadi yang belajar pencaksilat ya cari desa, cari kampung, cari gunung, latihannya diam-diam, ilmunya diam-diam. Banyak ilmu yang nggak boleh dilihat. Benar kan? Macam-macam itu. Saya dulu dengar ada guru di sini nyari, guru di situ nyari, sama dengan saudara-saudara sekalian ya. Cari segala ilmu kanuragan, apalagi tentara-tentara ini, ya kan? Saudara-saudara, ini bolehlah saya nostalgia karena disinilah saya mohon diri, saya pamit sebagai ketua umummu, sebagai sebelumnya wakil ketua umum. Bisa dikatakan saya ini sudah 34 tahun di kalangan IPSI, dan saya siap terus, akan terus mendukung dengan jabatan ataupun tidak dengan jabatan ya. Seorang pendekar adalah sampai nafas dia terakhir dia pendekar, saudara-saudara. Banyak tugas PBFC ke depan. Saya minta maaf, saya belum berhasil membawa pencaksilat ke Olimpiade. Kita terus berusaha. Saya yakin pengganti saya nanti akan berhasil membawa ke Olimpiade. Saya yakin. Saya tidak tahu apa sudah ada bayangan siapa yang saudara akan pilih sebagai pengganti saya. Saya sarankan coba dicari calon yang terbaik ya.
Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara. Terima kasih. Selama ini kalian telah mendukung saya. Kita telah mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Kita cukup membanggakan di beberapa tempat. Kita menyumbang banyak sekali emas, perak, dan perunggu. Ya, kita mendukung kehormatan bangsa di mata dunia. Perjalanan masih jauh. Kita berharap pencak silat akan masuk Olimpiade. Kita yakin akan masuk. Tapi kita tidak perlu juga terlalu terlalu obsesi. Obsesi kita harus menjaga mutu kemurnian daripada pencak silat itu sendiri. Kalau ilmunya murni, ilmunya kuat, saudara-saudara dari mana-mana akan datang belajar, dan itu sudah terbukti. Dari banyak negara datang ke kita belajar, dan kadang-kadang mereka belajar dan mereka jadi hebat-hebat. Ini risiko daripada seorang guru, ya kan? Kita dulu yang melatih Vietnam, Thailand, akhirnya mereka jadi hebat, dan mereka pernah kalahkan kita. Tidak apa-apa, karena itu adalah tugas seorang guru. Ini dikeluarin itu waktu saya masih muda itu ya. Dulu masih lumayan ilmu kita itu.